Halo, perkenalkan nama saya Yohanes Teddy Kurniawan dengan NIM 201011400167, kelas 03 TPLE 008, Universitas Pamulang. Di sini saya akan membahas media penyimpanan pada komputer. Media penyimpanan atau storage device. Storage device pada komputer merupakan media penyimpanan data pada komputer. Data yang disimpan pada storage device bersifat permanen dan bukan bersifat sementara. Jadi kita bisa menghapus atau menyimpan sesuai dengan keinginan kita. Fungsi media penyimpanan digunakan untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu memori primer dan sekunder. Primary storage atau memori primer. Primary storage digunakan untuk membaca, menulis, dan melakukan proses pengolahan data yang ada pada secondary storage. Ciri dari primary storage ini adalah memiliki kecepatan akses yang tinggi, tidak memiliki kapasitas yang besar, mampu diakses langsung oleh CPU, dan hanya bisa menyimpan data sementara sebelum nantinya disimpan secara permanen di secondary storage. Salah satu contoh penyimpanan primer adalah RAM atau Random Access Memory. Adalah sebuah perangkat penyimpanan sementara yang bertugas untuk melayani prosesor dalam mengolah data. Data yang ada di RAM sifatnya sementara. Data akan terhapus apabila komputer tersebut dimatikan. RAM biasanya digunakan untuk penyimpanan data pada aplikasi yang berjalan. Contoh penyimpanan primer kedua adalah ROM, merupakan memori yang bersifat permanen yang dapat dibaca tetapi tidak dapat diperbaharui. ROM berfungsi untuk menyimpan program operasi komputer seperti BIOS dan program booting. Oke, yang kedua, secondary storage atau penyimpanan sekunder. Memori sekunder atau secondary storage atau yang biasa juga disebut external storage adalah storage yang terpisah atau tidak berhubungan langsung dengan Central Processing Unit atau CPU. Memori sekunder digunakan untuk menyimpan atau menampung data yang lebih besar dan sifatnya permanen. Bisa juga dikatakan sebagai backup dari memori utama. Data dalam memori sekunder tidak dikontrol langsung oleh komputer, meskipun datanya berasal dari memori utama. Ada beberapa contoh penyimpanan sekunder. Salah satunya adalah hard disk. Hard disk adalah perangkat penyimpanan yang secara khusus biasanya digunakan pada perangkat komputer untuk menyimpan data. Hard disk adalah perangkat yang berjalan dengan perputaran kepingan di dalamnya. Contoh penyimpanan sekunder yang kedua yaitu CD-ROM. Merupakan media penyimpanan dalam bentuk kepingan cakram. Media penyimpanan data ini harus menggunakan CD-RW drive. Kemampuan CD bisa mencapai 700 MB. Lalu yang ketiga ada DVD-ROM. Merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk sama dengan CD-ROM. Hanya saja media yang digunakan adalah DVD-RV drive, serta kemampuan penyimpanan bisa mencapai 4,7 GB sampai 8,54 GB. Yang keempat ada floppy disk, berfungsi untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga dapat diakses ke komputer lain, bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses isinya.
Yang kelima, kita biasa menggunakannya, yaitu flash disk. Merupakan media penyimpanan data eksternal yang menggunakan USB sebagai penghubungnya. Kemampuan daya simpannya bisa mencapai 4 TB yang dibuat oleh SanDisk. Yang keenam, ada memori kilat atau flash memory. Adalah sejenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam satu operasi pemrograman. Memori ini biasanya digunakan dalam kartu memori, kandar, kilat USB, USB flash drive, pemutar MP3, kamera digital, dan telepon genggam. Perkembangan media penyimpanan berawal dari tahun 1725, yaitu punch cards, hingga saat ini cloud storage. Yang pertama, punch cards pada tahun 1725. Pada tahun 1725, seorang berkebangsaan Prancis menemukan cara menyimpan data dari selembar kertas. Basil Buchan yang bekerja di bidang tekstil menemukan cara untuk menyimpan pengaturan dari alat otomatis yang digunakan di pabrik tekstil dia agar bisa memaksimalkan kerja dari mesin tersebut. Yang kedua, punch tape tahun 1846. Konsepnya sama seperti dengan punch cards milik Basil Buchan, tapi bisa dibilang ini sebuah media penyimpanan evolusi dari punch cards yang telah muncul lebih dahulu. Berikut gambar-gambar dari punch tape. Selanjutnya ada Selectron Tube tahun 1848. Pada tahun 1948 muncul Selectron Tube yang menjadi awal dari sebuah media penyimpanan data digital untuk komputer. Perangkat Selectron Tube ini berukuran 10 inch atau 254 mm pada sisi terpanjangnya. Untuk kapasitas sendiri hanya sebesar 4096 bits atau 0,000512 MB. Lalu hard drive tahun 1956. Baru pada tahun 1956 hard drive pertama kali dikembangkan oleh perusahaan IBM. Pada awalnya, hard drive atau biasa kita kenal sebagai hard disk yang hanya digunakan untuk tempat penyimpanan data eksternal. Namun, seiring waktu, posisi hard drive menjadi tempat penyimpanan utama pada sistem perangkat komputer. Lalu pada tahun 1969 diciptakanlah floppy disk. Kebutuhan akan penyimpanan data yang portable dan bisa dibawa kemana-mana semakin tinggi. Dan pada tahun 1969 muncullah sebuah alat penyimpanan portable yang diberi nama floppy disk. Bentuknya yang kecil dengan format ukuran 5,14 inch dan bisa dibawa kemana-mana, menjadikan floppy disk ini primadona pada saat itu. Tidak seperti hard drive yang besar dan berat. Lalu ada hard disk 1980. Barulah tahun 1980 hard disk yang biasa kita kenal meluncur. Karena hard drive yang terlalu besar dan makan banyak tempat, muncullah hard disk yang lebih kecil dan lebih portable.
Lalu Multimedia Card 1997. Multimedia Card atau MMC pertama kali diperkenalkan oleh Siemens dan Sandisk di tahun 1997. Biasanya digunakan untuk media penyimpanan digital smartphone atau kamera. Besaran kapasitasnya itu mulai dari 16 MB sampai 1 GB pada saat awal diperkenalkan. Kemudian ada SSD 1998. SSD atau Solid State Drive itu memiliki konfigurasi seperti flash drive. Namun, SSD sendiri menggunakan teknologi yang bernama non-volatile memory. Kemudian flash drive 1998. Nah, ini yang paling biasa dan masih dipakai sampai sekarang. Pada tahun 1999, Amir Bandov Moran atau Oron Ogden menemukan dan mengembangkan media penyimpanan baru yang biasa sekarang disebut USB flash drive. Hingga pada tahun 2013 ada Cloud Data Storage. Cloud storage merupakan media penyimpanan yang paling mutakhir, di mana kita menyimpan data tidak lagi menggunakan perangkat keras. Oke, baiklah. Terima kasih. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat beraktivitas.